Shalom. 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 Ya, lebih semangat lagi boleh? Shalom. Ya, salam dan selamat pagi buat semua kita, dan puji Tuhan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini, dan kita bagi pihak multimedia dan kita semua mohon maaf atas kelewatan kita karena masalah internet kita. Dan mungkin tidak ada dapat mengikuti YouTube, mungkin kita akan mengikuti recording, dan juga kita karena masalah internet kita tidak dapat berjalan. Jadi dengan ini saudara Bapak Ibu, apapun keadaan kita, saya percaya tidak terlewat bagi kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi seluruh kita dan seluruh jemaat dan seluruh umat-umat Dia pada pagi hari ini. Dan karena kita masih diberi Tuhan waktu, bahkan tuh saudara Bapak Ibu, kita masih peluang kita untuk terus datang beribadah dipertingkatkan lagi. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Mungkin ada saatnya nanti, ada saat yang paling suka untuk kita tidak dapat beribadah lagi, dan kita tak tahu apa yang berada di hadapan kita. Tetapi yang pastinya carilah Tuhan selagi Ia masih berkenaan untuk dicari. Justru saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, puji Tuhan sebab Anda berada di sini bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, dan kita bersyukur dan karena kebaikan Tuhan dengan semua kita yang tidak pernah habis, dan Dia sentiasa memberi kesempatan bagi kita untuk terus menyembah dan memuji Tuhan walaupun dalam keadaan sesuka manapun. Tuhan itu sungguh baik. Amin. Dan Dia sentiasa memberikan kita, menyediakan bagi kita. Dia adalah gembala kita yang baik, saudara Bapak Ibu. Dia tak akan memberi kita kekurangan walau apapun terjadi. Bahkan Dia sentiasa membawa kita ke padang rumput yang hijau, yaitu kepada firman Tuhan yang masih menyegarkan jiwa kita dan membimbing kita ke airnya yang tenang. Justru saudara, carilah Tuhan, gembala yang baik, imam yang luar biasa yang akan membimbing kita ke arah air yang tenang. Walaupun keadaan dunia ini bergoncang, tetapi selagi kita masih berpegang kepada Tuhan, saudara, kita tidak akan mengalami goncangan di dalam kehidupan kita. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kami BN Hornbill sangat bangga karena kehadiran saudara-saudari yang dapat beribadah dengan kita. Saudara Bapak Ibu mungkin yang akan mengikuti recording kita secara online selepas habis ini nanti, saya percaya saudara datanglah beribadah bersama di gedung ini selagi masih ada waktu untuk kita. Jadi jangan rasa lelah, jangan rasa leju, jangan rasa puas dengan kehidupan ini, tetapi saudara serahkan seluruh hidup kita, datang beribadah untuk meningkatkan iman kita, untuk bersama dengan saudara-saudari kita, rakan-rakan seiman kita. Saudara, juga saudara, kami sangat bangga dan sangat berterima kasih karena ada yang mungkin ada Anda yang pertama kali bersama dengan kami beribadah di tempat ini, dan kami sangat-sangat mengalukan sekiranya Anda tidak keberatan untuk bangkit berdiri, dan kami mengalu-alukan kedatangan Anda dengan penuh kasih, dan Tuhan kiranya memberkati Anda, memberkati saudara-saudari dengan penuh kasih anugerah yang berkelimpahan. Sekiranya Anda tidak berkeberatan untuk bangkit, kami mempersilakan Anda untuk bangkit. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami Hornbill, dan kami sungguh terhujah sekali melihat kehadiran Anda untuk bersama kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan terus bersama di dalam ibadah kita pada minggu-minggu hadapan.
Juga selepas beribadah, silalah berjabat tangan silalah berjumpa dengan saudara kita dan sambut mereka dalam penuh kasih anugerah Tuhan. Saudara Bapak Ibu, pada minggu hadapan saya akan bawa kita info pada minggu hadapan, yaitu pada 10 April. Sudah mau balik ke bulan Maret sudah. Oke, 10 April 2022 yang akan memimpin kita yaitu anak kita Petrus Babra, dan juga yang akan berkongsikan firman Tuhan yaitu Bapak Rohani kita Reverend Ali. Juga saudara Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Sekiranya Anda belum memiliki roti dan juga air, sila nanti Asya kita akan mempersiapkan bagi Anda. Oke. Juga pada 15 April kita mengingatkan kita akan merayakan Easter Day maupun Good Friday kita pada 15 April, dan kita akan mengadakan ibadah kita di sini pada pukul 9 pagi. Dan saya harap Anda, kita semua dapat menghadirkan diri, karena inilah waktu yang disediakan bagi kita untuk bersama-sama merayakan Good Friday kita. Dengan ini Good Friday kita akan bersama dengan Bapak kita yaitu Pastor Robert. Dan saya percaya saudara Bapak Ibu, ini kesempatan kita untuk terus merayakan peluang yang kerajaan bagi untuk kita, untuk bersama-sama beribadah merayakan Good Friday kita. Oke? Dengan ini saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini saja info gereja yang saya boleh infokan dengan kita semua. Dan saya mengingatkan seluruh kita jemaat dan saudara-saudari, mungkin Anda belum meregisterkan diri kita di BN Hornbill, sila melakukan sedemikian dan sila bayar RM10 untuk 7 tahun ke atas. Jadi bayaran boleh dibuat secara online maupun secara cash money dengan saya, dan sila tulis nama ahli keluarga Anda. Jadi senang untuk saya mengatur keahlian kita. Oke? Dan kenapa kita mau memerlukan nama dan alamat Anda, supaya kita tahu, dan mulai daripada bulan Mei pada 1 bulan yang akan datang, kita akan memulakan share group kita. Mungkin tidak secara fizikal, tetapi kita akan memulakan secara VC maupun secara Zoom ataupun video call. Oke, kita akan coba sedaya upaya Zoom ataupun video call. Oke, itu adalah info share group kita. Dan kita sudah ada 7 share group yang sudah kita buat, yang Bapak Rohani kita sudah buat. Dan nanti kita akan tayangkan di dalam grup gereja kita melalui WhatsApp di mana share group Anda. Oke, jangan bimbang, kita mungkin tidak akan secara fisikal selagi keadaan belum mengizinkan kita untuk berbuat demikian, dan untuk saling membantu dan saling membentuk antara satu sama lain, kita akan secara VC maupun secara Zoom. Oke, itu adalah info share group kita, dan saya harap semua kita sama-sama untuk saling membentuk, saling mendukung antara satu sama lain. Karena firman Tuhan berkata, manusia menajamkan manusia dan besi menajamkan besi. Justru saudara Bapak Ibu, kita tak boleh lari dari rakan-rakan seiman kita. Dengan ini saudara Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulakan ibadah kita dengan doa, dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan saya percaya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan ini saya mempersilakan yaitu saudara kita Nanta untuk membawa kita di dalam doa pembuka kita. Oke, selamat pagi. Saya membawa kita dalam doa dengan bahasa Iban, masing-masing berdoa. Oke, kita berdoa. Allah talapai tiba saya kuasa besi di surga. Tuhan ti penuh oleh pengasih, penuh oleh pengerindu. Ti bisi datai dalam penghidup kami. Kami bersyukur Tuhan. 8 minggu kudah lalu, hari kudah lalu, malam kudah lalu. Nuan ngintu penghidup kami. Kami tidak kurang siti nama pun dalam penghidup kami. Laban nuan ti bisi Tuhan. Laban amat Tuhan, tanpa nuan dalam penghidup kami tidak ulih ngagak nama-nama.
tang ketegal nuan ti bisi nyau nulung itu penghidup kami, nyalai kami sampai ke saritu nadai siti utai kurang, sampai ke kami ulih buruk ngabala menyadik kami bak gereja tu Tuhan. Nyalai buruk tu kami serah ngagai jari nuan, kami rindu nun terus memberkati setiap pribadi kami ke bisi datai, engkau pribadi ke bisi online, ngena live streaming ke di rumah, ndak kurang diberkati mega Tuhan. Kelebih lagi semua pengawal kekerja kami pagi itu untuk muji nyembah mulia ke nama Nuan Tuhan. Kami serah ke ngagai jari Nuan, bakabala anak kami ke pemain music, ya ke memimpin. Awak kena memberkati, ngambil ke semuanya jadi berkat ngagai setiap ikut kami Tuhan. Kelebih lagi jaku Nuan ke dikunci ke menjadi kami lagi Tuhan. Awak kia baka benih ke labuh bak tanah ke kami, ngambil kia bertumbuh, ngambil kia mansang, ngambil kia majak besai dalam penghidup kami Tuhan. Awak kenyak terus membentuk penghidup kami jadi pribadi kekedekak Nuan. Nanti bisik roh-roh kejait Tuhan dekat ngacau, ngergau hati, ngergau rundiang, ngergau pikir, engkau kebaktian kami pagi itu. Kami hancur semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami kebisik datai engkau kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan nanti Nuan dekat. Nadai mustahil Nuan ngeriang ngerai ke kami semua. Terima kasih Tuhan apa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami dah bersampai. Amin. Oke, shalom. Shalom. Apa kabar kita semua? Oke. Ya, kita lama-lamakan tangan kepada rakan-rakan kita di sebelah bagi senyuman yang paling manis sekali. Oke, sebelum kita mulakan kebaktian kita, kita mau membawa satu lagu pujian Allah Bangkit. Katakan,
kita ada bersukacita pada pagi ini. Lambaikan tangan kita. Mari kita naikkan lagu Sukacita Syurga. Katakan cuma sukacita. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Katakan cuma sukacita. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan satu lagu, Hanya di Dalam Namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
selamanya. Hanya di dalam namanya, Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang Tuhan kita, haleluya. Mari kita terus persiapkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita naikkan sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Yes, Lord. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, mari kita sama-sama katakan, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku
hati kita. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Amin. Setiap waktu tiada pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka padamu. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Sebab kami ingin rindu Tuhan untuk bermazmur bagi nama-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan anugerah terbesar. Haleluya. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu tiada bertepi, hatimu tak tersela. Betapa baiknya Engkau Bapa, betapa baiknya Engkau. Yes Lord. Bersyukur padamu, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Luahkan hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, ku kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Berkenan ya Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Nyata di dalam hidupku, amin. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Luahkan hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau
Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang sangat mengasihi kami, sehingga Tuhan Engkau datang ke dunia ini semata-mata untuk menyelamatkan kami. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Walaupun kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau mengampuni segala dosa kami. Walaupun Tuhan kami manusia yang telah hilang, Engkau mencari dan menemukan kami. Tuhan, beradanya kami di tempat ini bukan kebetulan, tetapi kami berada di tempat ini untuk menyembah, untuk meninggikan, untuk memuliakan Engkau Tuhan dengan keseluruhan kehidupan kami. Dan terima kasih untuk semua yang datang hari ini dan yang mengikuti kami juga dalam live streaming. Kami juga serahkan semua kami ke tangan Engkau. Berkati kami apabila Tuhan kami mau mengambil perjamuan kudus yang ada di hadapan kami, supaya ini mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan. Dan kami doakan untuk yang sakit dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan, kami istiharkan kesembuhan terjadi pada mereka di dalam nama Yesus. Baik yang positif COVID, dan kami percaya Tuhan juga Engkau akan menyembuhkan, memulihkan mereka, memberi antibodi yang kuat pada mereka supaya Tuhan penyakit COVID tidak akan aktif, tetapi dirubuh, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan mendengar firman, juga Kau berkati hati kami. Persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, supaya firman-Mu terjatuh ke dalam hati kami yang subur, dan ia akan bertumbuh, menghasilkan buah yang berlipat-lipat, dan kami dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang telah kami terima. Terima kasih Bapa, berkati ruangan ini, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua kita sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oke, ada teman-teman kita yang baru, oke, bersama dengan kita. Kita tepukkan tangan kita bagi mereka. Ya, nanti kita berkenalan. Ya, dari mana kita baru berjumpa. Ya, saya Reverend Ali ataupun Pastor Ali. Ya, malah ini di sini. Dan kami sangat menyambut ataupun mengalu-alukan kedatangan kamu dan keluarga ya. Nanti kita boleh berkenalan, dan yang lain selama berjumpa ya, walaupun lama ya, ada yang lama tidak datang ke gereja, puji Tuhan. Oke, sebab ada kelonggaran di dalam endemik ini, tetapi kita harus tetap ya menjaga SOP ataupun melakukan SOP yang sedia ada. Ya, untuk yang baru, ibadah kita bermula pukul 10, tepat pukul 10, dan ada tangguk di depan. Kita tidak menjalankan tangguk kita, tetapi tangguk di depan sana ya. Apabila kita masuk ada bakul di sana, so simpan di sana saja. Oke. Nah, mari kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan kita, yang sedia untuk mengambil perjamuan kudus, saya minta kita sama-sama berdiri. Sama-sama berdiri yang sedia untuk mengambil perjamuan kudus yang telah dibaptis ya. Sebelum itu saya akan baca dari Roma pasal ke-8 ayat 32 sampai 35. Apabila kita mengambil perjamuan kudus ini memperingatkan kita, memperingatkan kita bahwa Allah begitu, kasih Allah itu begitu besar bagi kita. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus ini, kita ingatkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar bagi diri kita. Sebab saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak melakukan hal ini. Hanya kita orang yang percaya.
Sebab Tuhan yang memerintahkan di dalam Injil. Apabila kita melakukan ini memperingati Dia. Bahwa Dia telah mati disalibkan karena dosa kita. Dan Dia dikubur. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan lepas itu 40 hari Dia berada dalam dunia ini. Dan lepas itu saudara, Dia bangkit ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan Dia katakan, Dia akan datang kembali. Ingat ini, Dia akan datang kembali. Apabila Tuhan datang kembali, Dia bukan menjadi bayi, tetapi Dia menjadi Allah, menjadi Tuhan bagi kita. Dan Dia juga yang menyelamatkan kita, saudaraku. Itu kasih Tuhan bagi kita. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus itu, ingat betapa besar kasih Allah. Ya, yang tidak menyayangkan, yaitu Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Amin. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, dihukum karena dosa kita. Bahkan lebih dari itu, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, ataupun saudara COVID. Tidak ada yang memisahkan kita daripada kasih Allah. Saudara dalam Yesus, mari kita angkatkan roti yang ada dengan kita di jari kanan kita. Tanda penghormatan kita ini adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan kepadamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan daripada roti. Dan kita angkatkan cawan dengan tangan kanan kita, bahwa ini adalah lambang daripada darah Kristus yang telah tertumpah bagi dosa, mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku, apabila kita mengambil ini, ingat Tuhan telah mengampuni kita. Dengan darahnya kita dibersihkan. Dan ingat, supaya tidak ada sesuatu pun yang mempersalahkan kita, menyatakan kamu berdosa, sebab Tuhan telah menyucikan kita dengan darahnya. Ini adalah lambang daripada darah Kristus. Demikian Ia juga mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Kristus katakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum. Ingat saudara, Tuhan katakan tadi apabila kita makan daripada roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan.
sampai ia datang. Beritakan Injil kepada teman-teman kita. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah bangkit dari kematian, dan Engkau duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela kami. Berkati kami, kuatkan kami, dan berikan Tuhan keberanian bagi kami untuk kami menyatakan kasih-Mu kepada ahli keluarga kami, sanak saudara kami, dan begitu juga teman-teman rekan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-28. Ya. Ibrani 7 15 sampai 28. Hal yang dibincangkan itu menjadi lebih jelas lagi. Apa yang disebut dalam ini, apa yang dituliskan dalam ini adalah satu perbincangan, dia kata, ataupun salah satu pengetahuan bagi kita, supaya ianya akan menjadi lebih jelas lagi. Seorang imam lain sudah datang, imam seperti Melkisedek. Maksudnya ada imam lagi selain daripada Melkisedek. Sebelum ini ada imam-imam yang lain, tetapi Melkisedek ini adalah yang tertinggi. Tetapi ada lagi seorang yang datang, nanti kita akan tahu itu ya. Dia dilantik menjadi imam, tidak menurut hukum atau peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidupnya yang berkuasa dan tidak berkesudahan. Ya, berkuasa dan tidak berkesudahan, maksudnya kekal selama-lamanya. Di dalam Alkitab tertulis. Di mana tertulis? Dalam Alkitab. Oke, dalam Alkitab kita. Engkau akan menjadi imam selama-lamanya, seperti imam Melkisedek. Oleh itu peraturan yang lama telah dibatalkan karena lemah dan tidak berguna. Taurat Musa tidak dapat menyempurnakan sesuatu pun. Sekarang kita diberikan suatu harapan yang lebih baik. Haleluya. Dan dengannya kita dapat mendekati Allah dengan imam yang baru, dengan peraturan yang baru, dengan perentaraan yang baru, kita dapat mendekati Allah, saudaraku. Tidak ada batasan, tidak ada perentaraan. Nada sapat kau ketiban. Tambah pula, semua itu disertai sumpah daripada Allah. Bukan hanya dilantik, bukan hanya dipilih, tetapi disertai dengan sumpah daripada siapa? Allah, pencipta langit, pencipta segala sesuatu yang ada dalam bumi ini. Apabila imam-imam yang lain dilantik, tidak ada sumpah seperti itu. Tetapi Yesus, siapa? Yesus diangkat menjadi imam dengan sumpah. Ketika Allah berfirman kepadanya, Tuhan sudah bersumpah dan tidak akan mengubah pikiran. Engkau akan menjadi imam selama-lamanya. Dengan sumpah itu Yesus menjadi jaminan suatu perjanjian yang lebih baik. Ada satu hal lagi, imam-imam lain itu banyak bilangannya karena mereka mati dan tidak dapat meneruskan tugas mereka. Tetapi Yesus hidup selama-lamanya dan tugasnya sebagai imam tidak beralih
kepada orang lain. Oleh itu, baik sekarang ataupun selamanya, Dia dapat menyelamatkan orang yang datang kepada Allah melalui Dia, karena Dia hidup selama-lamanya untuk memohon kepada Allah bagi kita. Dia memohon dalam doa. Dia meminta di dalam doa sebagai pihak kita, saudaraku, kepada Allah. Dengan demikian Yesuslah imam apa? Imam agung yang kita perlukan. Only Jesus that we need. Hanya Yesus yang kita perlukan. Amen. Dia suci, padanya tidak ada terdapat kesalahan ataupun dosa. Dia dipisahkan daripada orang berdosa dan dinaikkan ke tempat yang tinggi daripada langit. Dia tidak seperti imam-imam agung lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban, pertama sekali untuk dosa mereka sendiri dan kemudian untuk dosa umat yang lain. Yesus mempersembahkan korban sekali saja untuk selama-lamanya. Ketika Dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. 28, Taurat Musa melantik manusia yang tidak sempurna menjadi imam agung, tetapi janji Allah yang disertai sumpah dan yang datang kemudian daripada Taurat telah menjadikan anak, yaitu Yesus, penyelamat yang sempurna selama-lamanya. Haleluya. Oke, itu telah kita baca. Jadi saudara, tema yang saya ambil daripada petikan pagi ini adalah Yesus Imam Agung kita. Oke, Yesus sebagai Imam Agung kita. Walaupun Dia sebagai Tuhan, Dia anak Allah, Dia penyelamat, Dia juga imam. Menggantikan imam-imam yang lain. Yang meninggal tidak ada lagi, tetapi Yesus diutus, dilantik, dipilih oleh Allah juga menjadi imam. Jadi saudaraku dalam Tuhan, dalam penduluan ini, imam besar dalam perjanjian lama adalah pemimpin utama dalam hal ibadah, dalam sistem agama Israel. Imam Israel sangat banyak, tetapi imam besar hanya satu, yang tadi ya, Melkisedek. Dan jabatannya adalah seumur hidup. Selama ia hidup, imam besar bertugas di bait Allah dan mengepelai para imam lain. Dan setahun sekali, yaitu pada hari raya pendamaian, imam besar masuk ke ruangan kudus, maha kudus di bait Allah untuk mempersembahkan darah domba untuk pengampunan dosa umat Israel. Keturunan Harun menjadi imam-imam di bait Allah. Tuhan memberi penghormatan bagi Harun bahwa hanya keturunannya yang boleh menjadi imam di Israel. Dalam membantu pekerjaan di bait Allah, para imam dibantu oleh siapa? Orang-orang Lewi, the Levites. Mereka ini hidupnya hanya mengurus peralatan bait suci dan membantu para imam dalam tugas-tugas mereka. Jadi orang Lewi juga adalah orang-orang yang hidupnya hanya fokus pada dalam pelayanan, ya Tuhan, seperti halnya para imam. Jika orang Lewi berasal dari semua keturunan Lewi, maka para imam hanya berasal dari keturunan siapa? Harun. Ya. Para imam Israel yang dimaksudkan ini ialah di sini adalah para imam biasa saja, bukan imam besar agung seperti yang dikatakan, yang kita akan pelajari pada pagi ini, yaitu Yesus Kristus.
Imam besar agung adalah salah satu sebutan untuk siapa? Yesus selain Mesias seperti yang saya katakan tadi, juru selamat, anak Allah, anak manusia, teman orang berdosa dan lain-lain. Setiap nama memiliki aspek yang berarti tentang siapakah dia dan apakah arti ataupun apakah artinya buat kita. Kata imam mempunyai beberapa maksud ataupun makna utama. Yang pertama berarti seorang yang bertindak dalam pelayanan keagamaan. Seperti sudah disebut tadi, dia memberi korban bagi pihak untuk dia sendiri dan juga bagi pihak jemaat yang lain. Kedua, berarti orang yang kudus dan memisahkan diri daripada hal duniawi untuk menjalani pelayanannya. Dia dipisahkan daripada orang lain untuk melakukan khas tugas ini. Makanya saudara dalam Tuhan, maka itu sebabnya kita fokus pada Yesus dalam hidup kita. Seperti di depan ini ya. Sebab Yesus adalah Tuhan, Allah, Mesias, Juru Selamat, Anak Manusia, Anak Allah dan sebagainya. Dia juga imam yang terbesar, agung. Amin. Makanya kita fokus pada dia. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada penyakit. Jangan fokus pada apa yang melemahkan kita, tetapi fokus pada Tuhan. Sepanjang tahun ini ataupun seumur hidup kita, mari kita fokus pada Tuhan. Hanya percaya, hanya berharap, hanya bersandar kepadanya. Oke, nanti kita akan lihat apa tugas, apa peranan dia sebagai agung besar. Nah, seperti yang tertera di hadapan kita, Ibrani 1:14. Oleh itu hendaklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Berpegang apa? Teguh. Jangan lepaskan, tetapi berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Di dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Kita telah mengaku dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai teman dalam hidup kita, saudaraku. Makanya kita berpegang teguh pada dia. Walaupun badai, angin, taufan melanda kita, COVID melanda dunia, tetapi saudara ingat, kita harus berpegang teguh pada dia sampai selama-lamanya. Amin. Sebab keselamatan kita hanya di dalam dia. Hidup mati kita dalam dunia ini ditentukan oleh diri kita sendiri. Kemana arah kita selepas kita meninggal? Apakah kita tetap berpegang pada Tuhan? Kalau kita tetap berpegang pada Tuhan, hidup mati pun kita akan bersama dengan Tuhan. Amin. Orang yang berpegang pada Tuhan, itulah hakikatnya dia akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Imam kita yang agung. Karena kita mempunyai imam yang agung, yang besar, agung dan besar lagi, yang sudah masuk ke hadirat Allah, dialah Yesus, anak Allah. Amin. Beritahu kepada orang kiri kanan kita, tetap berpegang teguh pada Yesus. Fokus pada dia. Amin. Fokus pada Yesus. Dalam pembelajaran kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun, fokus pada Yesus. Mungkin saudara hari ini, saat ini mengalami penyakit. Fokus pada Yesus. Tuhan mengetahui semuanya. Dia mengenali siapa diri kita, lebih daripada yang kita mengenal diri kita. Ada satu lagu itu kan, Yesus lebih mengenali diri kita, lebih daripada kita mengenali diri kita. Kenapa?
Sebab dia adalah pencipta. Sebab dia adalah yang membentuk kita. Dia katakan, firman Tuhan katakan dia membentuk kita dari kandungan ibu kita, dari rahim ibu kita. Satu persatu saudaraku diciptakan tubuh kita sehingga sempurna. Sehingga kita lahir ke dalam dunia ini. Kita menjadi bayi, menjadi manusia. Nah saudaraku, untuk tidak membuang masa, kita lihat apakah peranan imam besar agung kita dan siapakah dia yang sebenarnya. Siapakah imam dan apakah peranannya. Yang pertama, saudaraku, imam agung kita adalah imam yang kekal selama-lamanya. Imam agung kita adalah yang kekal selama-lamanya. Dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-17. Kita lihat dalam ayat yang ke-15 sampai 17 hal yang dibincangkan ini menjadi lebih jelas. Jelaskan sekarang? Siapa imam kita? Yesus. Imam yang kekal selama-lamanya, yang menggantikan Melkisedek. Di dalam pembacaan, yang lain mengatakan Melkisedek, imam itu orang tidak tahu bapaknya, emaknya, dan orang juga tidak tahu dia meninggal. Dia tidak meninggal, dia memang kekal. Tidak tahu datang dari mana, tetapi ada di dalam Alkitab. Imam Melkisedek. Itu yang digantikan oleh Yesus. Dia dilantik menjadi imam tidak menurut hukum dan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidupnya yang berkuasa dan tidak berkesudahan. Di dalam Alkitab tertulis, engkau yaitu Yesus akan menjadi imam selama-lamanya seperti imam Melkisedek. Yesus kita, dia adalah imam. Jadi saudara, di dalam perjanjian lama, sebelum Yesus datang, orang datang ke bait Allah membawa persembahan korban mereka setiap tahun. Ataupun beberapa mereka datang untuk membawa korban. Dan orang yang biasa mereka tidak dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Dan ada lagi tempat yang maha kudus. Tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Dia ada tirai ya. Jadi apabila Yesus datang mati di salib, nah tirai itu berbelah dua, bukan dari bawah tetapi dari atas. Itu yang mengatakan kita dapat datang ke hadirat Tuhan bila masa. Tidak ada pengantaraan lagi, sebab Yesus sudah menjadi pengantaraan kita. Kita boleh masuk ke hadiratnya bila masa. Apabila kamu dalam kesusahan, dalam kesedihan, sukacita, damai dan sebagainya, kita boleh datang kepada Yesus bila masa. Amin. Sebab Yesus telah melakukannya buat kita. Dia imam yang kekal. Bukan setahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak. Tetapi selama-lamanya. Dia adalah imam yang kekal. Dia sudah melakukan tugasnya, memberikan korban bagi kita untuk menyucikan segala dosa kita, menebus segala kesalahan kita, dan bahkan membawa kita balik kepadanya. Amin. Dan yang kedua, dia telah membatalkan peraturan yang lama, karena peraturan yang lama itu lemah dan tidak berguna. Aturan yang lama itu yang dilakukan oleh imam-imam manusia.
Itu yang dikatakan di sini. Mereka membawa korban. Imam-imam itu dilantik, dipilih daripada keturunan Lewi tadi, keturunan Harun. Mereka membuat persembahan. Tetapi saudaraku tidak sempurna. Lemah. Jadi ditukar dengan yang baru. Wow. Kan? Siapa yang menukar? Yesus kita. Yang sempurna, yang kuat, yang berkuasa. Dalam ayat ke-18 tadi saudaraku. Oleh itu peraturan yang lama telah dibatalkan karena lemah dan tidak berguna. Puji Tuhan. Oke? Oleh karena Yesus menyempurnakan segala sesuatu yang lemah dan segala sesuatu yang tidak berguna. Jadi saudaraku, ini juga memperingatkan kita. Apabila kita melihat manusia itu macam lemah, manusia itu macam tidak berguna. Tetapi apabila dia mengenal Yesus, apabila dia datang kepada Yesus, apabila dia mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupannya, dia diubah menjadi kuat di dalam Tuhan dan dia menjadi sempurna. Orang katakan kamu tidak berguna, tetapi Yesus katakan kamu berguna. Amin. Banyak teman kita di Kenosis kan, mereka telah ditebus. Mereka lemah, tetapi ada juga mengatakan kamu tidak berguna, kamu sampah masyarakat, tidak guna. Oke, tetapi Tuhan memilih mereka. Tuhan memilih kita, saudaraku. Mungkin orang menganggap kita lemah, mungkin orang menganggap kita tidak berguna, tetapi saudaraku, Tuhan memilih kita untuk menjadi orang yang berguna. Amin. Kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan kita adalah orang yang berguna. Jadi saudaraku, tidak dapat ya. Tidak dapat. Imam yang lama ataupun peraturan yang lama ya, peraturan yang lama tidak dapat menyempurnakan sesuatu pun, termasuk dosa dan kesalahan manusia. Dalam ayat yang ke-19, Taurat Musa tidak menyempurnakan sesuatu pun. Puji Tuhan. Kalau tidak kita masih hidup di dalam keadaan itu. Tetapi Yesus datang untuk menyempurnakan. Sekarang kita diberikan sesuatu harapan yang lebih baik dan dengannya kita dapat mendekati Allah. Melalui Yesus kita dapat mendekati Dia. Dan yang ketiga, peranan Dia dan siapakah Dia? Imam agung kita diangkat menjadi imam dengan sumpah. Selama-lamanya. Ini bukan orang yang bersumpah, tetapi Allah sendiri yang bersumpah. Dan Dia mengatakan, saya tidak akan mengingkari sumpah saya. Saya tidak akan mengubah apa yang telah saya sebut. Itu yang Dia katakan. Kita lihat dalam ayat 20 sampai 24. Tambahan pula, semua itu disertai dengan sumpah daripada Allah. Apabila imam lain dilantik, tidak ada sumpah seperti itu. Sebelum ini tidak ada sumpah. Tetapi Yesus diangkat menjadi imam dengan sumpah ketika Allah berfirman kepadanya, Tuhan sudah bersumpah dan tidak akan mengubah pikiran. Engkau akan menjadi imam selama-lamanya. Dengan sumpah itu Yesus menjadi jaminan satu perjanjian yang lebih baik. Menukar yang tidak baik tadi kan, yang lemah dan yang tidak berguna. Ada satu hal lagi, imam lain banyak bilangannya karena mereka mati dan tidak dapat meneruskan tugas-tugas mereka. Tetapi Yesus hidup selama-lamanya dan tugasnya sebagai imam tidak beralih kepada orang lain. Maksudnya selama-lamanya
Yesus menjadi imam kita. Oke? Selain daripada dia dipanggil sebagai anak Allah, juru selamat dan sebagainya, dia adalah imam kita. Sekarang ada imam kan? Di gereja tidak, di agama yang lain ada. Oke, di Jerusalem ataupun di Israel masih ada imam. Sebab ada yang belum percaya pada Yesus. Mereka menggunakan imam. Jadi mereka rugilah. Karena apa yang mereka buat itu tidak masih lemah dan masih tidak berguna. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Yesus. Amin. Imam yang agung dan imam yang dipilih oleh Allah untuk selama-lamanya. Kita mempunyai imam yang kekal. Dan yang keempat, imam agung kita sebagai penyelamat. Orang yang datang kepadanya melalui dia. Dia adalah juru selamat. Dia bukan hanya imam, tetapi dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Diampuni manusia yang salah. Diterima, saudaraku. Mengapa? Sebab dia adalah penyelamat. Kalau manusia itu lemas, siapa yang layak untuk menyelamatkan dia? Orang yang pandai berenang ataupun orang yang tidak pandai berenang? Pasti orang yang pandai berenang. Dan tidak juga pasti dia selamat kalau tempat itu jauh. Kecuali orang itu menggunakan bot untuk menyelamatkan. Jadi saudaraku, dalam Tuhan kita, umat manusia hidup seperti orang yang hidup di tengah-tengah lautan. Dan mungkin ada yang lemas, perlu diselamatkan. Ataupun kita seperti orang yang tersesat di dalam hutan yang begitu luas. Sesat di tengah-tengah hutan. Siapa yang perlu menyelamatkan mereka? Orang yang sesat ataupun orang yang tidak sesat? Pasti orang tidak sesat kan? Begitu juga Yesus. Seperti yang saya katakan minggu lalu. Minggu sebelum lepas itu ya. Kita orang Kristen, Allah datang dari surga mencari kita. Orang yang sesat. Apakah kita dapat ditemui? Halo? Apakah kita dapat ditemui olehnya? Dapat. Sebab dia Allah mencari kita. Orang berdosa, orang sesat, orang lemah, orang yang tidak berguna. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari kita. Pasti kita ditemui. Tetapi banyak agama dalam dunia ini. Mereka berdosa, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Makanya didirikan banyak agama-agama dalam dunia ini karena mencari Tuhan masing-masing. Apakah mereka dapat menemuinya? Tidak. Kecuali Tuhan yang mencari mereka dan menemukan mereka. Ini kita harus tahu. Ya. Hanya Tuhan yang dapat mempertemukan kita dengan dia kalau dia mencari kita. Tetapi kalau manusia, selagi-lagi dia manusia, dia ada imam, ada inilah, ada itu, penyembahan, ritual inilah, itu yang dilakukan tiap-tiap tahun. Memang kita tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Kecuali Tuhan yang menemukan kita. Oke? Dia sebagai penyelamat kita. Ayat 25. Oleh itu baik sekarang. Oke. Sekarang atau selamanya dia dapat menyelamatkan orang yang datang kepadanya melalui dia. Karena dia hidup selama-lamanya untuk memohon kepada Allah bagi mereka. Jadi saudaraku, dalam Tuhan, dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus
ada kebebasan. Makanya dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada siapapun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Makanya kalau kita menyembah Allah lain, ilah-ilah yang lain, kita tidak akan selamat. Hanya dalam Yesus kita diselamatkan. Ada kebenaran, jalan yang lurus. Saudaraku, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah ditemui oleh Tuhan. Tuhan yang memilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Ini sangat jelas kata firman Tuhan. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan dari sana juga saudaraku kita melihat bahwa dia disebut sebagai penyelamat yang sempurna. Perfect. Tidak ada satu yang salah. Sempurna. Ayat yang ke-28b. Tetapi janji Allah yang disertai sumpah dan yang datang kemudian daripada Taurat telah menjadikan anak penyelamat yang sempurna selama-lamanya. Yesus datang ke dalam dunia ini lebih 2000 tahun yang lalu. Oke, dia adalah penyelamat yang sempurna. Orang yang memiliki Allah, memiliki Yesus, menyembah dia, memuji dia. Oke, dosa kita telah diampuni, kita menjadi Allah. Oke, kita adalah umat pilihannya. Jadi saudaraku, dialah penyelamat yang sempurna. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah penyelamat yang sempurna. Imam penyelamat yang sempurna. Yaitu siapa? 1, 2, 3. Yesus. Ya, dia penyelamat kita. Imam yang menjadi penyelamat yang sempurna. Dan yang kelima, Imam Agung kita. Suci adanya. Holy. Suci. Kudus. Ayat 26b, dengan demikian Yesuslah imam yang kita perlukan. Yesus yang kita perlukan. Saudaraku, ada orang berkata begini, Tuhan, kamu boleh ambil apa saja yang ada padaku, tetapi jangan mengambil keselamatan yang telah Engkau beri kepadaku. Walaupun saudaraku harta kekayaan kita, kesehatan kita, tubuh kita tidak ada lagi, tetapi kalau iman kita tetap bersama Yesus, kita akan kembali kepada Dia. Sebab Yesus mengatakan, di sana aku berada, di sana juga mereka berada. Kalau kita penuh dengan kekayaan dunia ini saudaraku, tetapi tidak ada keselamatan dalam diri kita, siapakah kita? Tidak berguna. Kalau kita memiliki harta kekayaan berjuta bilion dalam account kita, rumah banyak, kereta banyak, harta kekayaan kita banyak, tetapi kalau tidak ada Yesus sebagai juru selamat kita yang kudus, yang suci saudaraku, tidak ada gunanya. Jadi Yesus yang kita perlukan. Amen. Oke, kita boleh mengatakan, Tuhan, kalau kamu mau mengambil segala sesuatu yang ada padaku, silakan Tuhan. Tetapi jangan mengambil keselamatan yang ada padaku. Sebab itu kekal selama-lamanya. Amen. Ikon tuh kalau yang sejuk boleh padam tuh. Sebab kita sudah ada yang ini boleh padamkan. Oke, kita memiliki imam yang
suci, tidak terdapat kesalahan atau dosa. Dia tidak berdosa. Makanya saudaraku dalam Tuhan, dia dipisahkan daripada orang berdosa. Ya, dia dipisahkan daripada orang berdosa. Walaupun dia manusia, dia pernah dicobai, tetapi saudaraku dia tetap tidak berdosa. Kenapa? Memang dia Tuhan. Dan selain daripada itu dia dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi daripada langit. Wow. Dia diangkat lebih tinggi daripada langit. Maksudnya saudaraku, siapakah dia? Dia Tuhan di atas segala Tuhan yang ada dalam dunia ini. Tuhan huruf kecil, ya. Huruf Tuhan kita adalah huruf yang besar, T dia. E huruf besar, Allah. Ya. Apabila kita menulis, jangan buat Tuhan kita itu kecil huruf dia. Maka saya selalu tegur. Oke? E harus besar. Sebab dia adalah Allah di atas segala Allah yang ada dalam dunia ini. Allah huruf kecil. Tuhan huruf kecil. T dia. Dia adalah di atas segalanya. Apabila kita melihat diri, dia diangkatkan lebih tinggi daripada langit. Wow. Kan kita bangga? Sungguh ku bangga Bapa, kan? Memiliki Allah seperti Engkau. Sebab dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengatasi langit, Allah yang mengampuni dosa, Allah yang suci. Tidak tahu lagi, semua yang baik itu kepunyaan Allah. Amin. Tidak ada yang tidak baik yang datang daripada Allah. Makanya selalu juga orang yang sebut semua yang baik itu datang daripada Allah. Yang silap, yang lemah datang daripada saya. Betul kan? Sebab kita manusia. Dan yang keenam, Imam Agung kita hanya mempersembahkan korban sekali saja untuk selama-lamanya. Ayat yang 27b. Tetapi imam sebelum Yesus, saudaraku, tiap-tiap tahun mereka datang ke bait Allah untuk memberikan korban, pengampunan dosa, dia sendiri dan juga jemaat-jemaat yang lain. Tetapi Yesus, dia mati sekali, disalibkan untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi korban. Makanya saudaraku, apabila ada kematian, kita tidak memerlukan darah lagi. Narai genselan lagi kau kita iban. Sebab Yesus telah menjadi korban bagi kita. Darahnya lebih mahal daripada darah ayam, darah babi, darah-darah yang lain. Makanya kita tidak memerlukan darah lagi. Sebab Yesus sebagai korban kita. Nyalai kita nada yang guna piring lagi. Sebab darah Yesus cukup sekali untuk selama-lamanya. Paham? Terutamanya kita suku ini ya. Sangat degil. Apabila ada kematian, mau naikkan keranda pun ke rumah, diberi darah babi, darah ayam. Genselan kok kita. Sebenarnya tidak perlu. Sebab Yesus, darah Yesus cukup untuk selama-lamanya. Ayat yang ke 27b dan 28, Yesus mempersembahkan korban sekali saja untuk selama-lamanya. Ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, Taurat Musa melantik manusia yang tidak sempurna dan menjadi
imam agung. Dan yang ketujuh, imam agung kita duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ini dalam ayat yang lain, dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2. Kita mempunyai imam agung seperti itu. Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha besar. Di mana? Di surga. Ayat 2, dia bertugas sebagai imam agung di bilik maha suci, di dalam kemah Tuhan yang sejati, yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Haleluya. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu untuk selama-lamanya, bukan sementara, tapi selama-lamanya. Yesus memang duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun ada orang yang mendoakan, supaya ada orang duduk di sebelah kanannya, tetapi Yesus sudah ada di sana, saudaraku. Siapa dia? Yesus, Tuhan Allah kita, penyelamat kita, imam besar kita, imam agung kita. Amin. Apa guna dia duduk di sebelah kanan Allah? Apa yang kita mohon? Apa yang kita minta? Di dalam doa, saudaraku, Tuhan akan menyampaikannya. Yesus akan menyampaikannya kepada Allah. Ini yang diminta si Anu. Ini yang diminta oleh saya Anu. Oke? Jadi dia sebagai pengantaraan kita. Haleluya. Yesus. Jadi dialah yang kita perlukan. Seperti firman Tuhan kata-kata tadi ya. Dialah yang kita perlukan. Hanya Yesus. Ya, kita perlukan hal yang lain. Tetapi ingat, Yesus yang utama. Ya, Yesus yang utama. Seperti dalam Matius 6:33. Apa kata firman sana? Carilah kerajaan terlebih dahulu dan yang lain akan ditambahkan kepada kita. Dalam Yakoban giga dulu perintah Allah Ta'ala lalu saya buka dekat diberi ke kita. Seek first, ye first Allah. Seek ye first, giga dulu, cari dulu kerajaan Allah dan yang lain will be added unto you. Akan ditambahkan kepada kita. Maksudnya kita mencari Allah dulu dan yang lain akan ditambah kepada kita. Contoh seperti Solomon kan, apa yang dia minta? Apabila Tuhan bertanya kepada dia, Solomon apa kamu minta? Apa yang dia minta? Wisdom. Hikmat. Dan yang lain akan ditambahkan kepadanya. Yang lain itu mengikuti dia. Yang penting Tuhan, ya. Nah, saudaraku, apakah tindakan ataupun respon kita setelah kita mengetahui peranan dan siapakah sebenarnya imam kita? Kita sudah tahu tadi kan? Apakah respon kita selepas itu? Ada satu saja dan poin dia satu, yaitu marilah kita datang kepadanya dengan penuh keberanian, karena di situ rahmatnya yang melimpah. Kita datang kepadanya sebab di sana penuh dengan berkelimpahan rahmat Allah. Nah, saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, sebab di sana kita akan menemukan rahmat Allah, anugerah, kasih yang begitu besar. Dalam Ibrani keempat ayat 16, oleh itu marilah kita dengan penuh keberanian, jangan takut, sebab dosa kita telah ditebus, dosa kita telah disucikan. Jangan kita berpikir, kuduskah saya ini? Salahkah saya ini? Maukah Tuhan terima saya?
Kalau kamu sudah mengaku Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan, memang Tuhan telah menyucikan kita. Dan Dialah yang merubah hidup kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Maka orang itu akan menjadi berubah apabila dia telah mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Sebab di sana kita menemukan rahmat, anugerah, kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau datang ke hadirat Tuhan terus? Kita dalam doa. Tidak usah ada pentaraan pastor lagi, tidak. Tidak usah ada imam lagi, tidak usah. Kita datang terus kepada Tuhan. Dalam doa kita langsung berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Okay, dan terusnya begitu-begitu. Okay? Kita dapat terus datang kepada Tuhan. Tidak dengan perantaraan, sebab Yesus telah membuka tirai bagi kita untuk kita maju ke hadapan hadiratnya. Dan kalau kita mau merasakan rahmatnya, anugerahnya, kemurahannya, datanglah kepada Allah. Kalau kita sakit kah, kalau kita lemah kah, kalau kita ada apa-apalah, kita datang kepada Tuhan dan kita akan menemukan rahmat-Nya yang melimpah, saudaraku. Ya. Oke, sebab di sana, di situ kita akan menerima belas kasihan Allah dan mengalami kasih-Nya. Wow. Siapa yang datang kepada Tuhan, dia akan mengalami kasih. Dia akan merasakan rahmat-Nya. Dia akan menerima belas kasihan Tuhan. Amin. Kita datang kepadanya. Makanya kita harus belajar untuk berdoa. Jangan malas berdoa, sebab itu adalah satu cara kita datang menghampirinya, datang ke taktanya, datang kepada hadiratnya dengan nyanyian kita, dengan doa kita, saudaraku. Jangan malas-malas. Sebab apa yang kita lakukan hari ini itu membawa kepada kekekalan. Everlasting. Sesuatu yang kekal. Sebut 1, 2, 3. Kekal. Ya. Ibadah kita hari ini sesuatu yang kekal. Pemberian persembahan kita sesuatu yang kekal. Pelayanan kita sesuatu yang kekal. Bukan di dalam dunia tetapi kekal di akhirat. Tuhan akan melihat semuanya, saudaraku. Apa yang kita beri, apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, semuanya dicatatkan oleh Tuhan. Sesuatu yang kekal. Sebab apabila kita berada di surga, kita tidak ada melakukan hal-hal yang lain. Kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Kita tidak bertanam cucuk lagi, kita tidak ada pelayanan lagi, kita tidak ada pekerjaan lagi, kita tidak ada sakit lagi, Tuhan katakan, kita tidak ada yang lain-lain. Kita hanya menyembah, memuji Tuhan. Kalau mau lebih dalam, lihat baca di dalam Wahyu. Semua baca. Apa yang kita akan lakukan suatu hari nanti. Oke? Di situ kita akan menerima belas kasihannya dan mengalami kasihnya pada masa kita memerlukan pertolongannya. Dan kesimpulan, kita bersyukur kepada Tuhan dalam Dia karena Dia telah memilih dan melantik putranya Yesus menjadi imam besar kita. Semoga kita mengenali Dia dengan sesungguhnya. Apakah peranan Yesus sebagai imam agung kita? Mari kita berdiri. Kita mengambil wasa untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, dengan hati yang berani tadi kan. Jangan takut. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya minta Inai Daniel mengaminkan doa kita.
Haleluya Bapa, kami di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena Engkau telah berfirman kepada kami bahwa Engkau adalah Imam Agung kami dan juga Engkau Juru Selamat, Allah, Tuhan dan sebagainya. Semuanya adalah Yesus Kristus. Dan kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu yang lemah, yang mungkin tidak berguna, tetapi oleh karena kemurahan, rahmat dan berkat, kasih karunia, Tuhan Engkau menerima kami apa adanya kami ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang ada kekurangan, yang memerlukan pertolongan daripada Allah. Mari saudara kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Nyatakan apa yang ada pada diri kamu pada saat ini. Mohon Tuhan mendengarkan rintihan, seruan, pemohonan, permintaan saudara pada saat ini. Kita datang ke hadirat-Nya dengan berani. Dan di sana kita akan menemukan rahmat-Nya yang berkelimpahan. Dan kita akan mengalami belas kasihan-Nya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan Kami setiap bersyukur pribadi Tuhan kami pada kepadamu. hari ini. Setiap keluarga kami kepadamu. Kebaikan Engkau Tuhan. Mungkin ada keluarga kami yang belum mengenal Engkau, menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Bapa, dalam nama Yesus, buka hati mereka. Amin. Hantar Tuhan orang yang telah percaya kepadamu untuk memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Amin. Sebab hanya Engkau Bapa, Yesus Kristus yang kami perlukan. Haleluya. Berkati setiap kami. Dan kami doakan untuk yang sakit. Sembuhkan mereka. Kami istiharkan kesembuhan. Terimalah dalam nama Yesus. Engkau akan sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan mengalami anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Dan kami doakan untuk yang lemah Kau kuatkan. Yang ada masalah baik pribadi dan keluarga, Kau bebaskan dalam nama Yesus. Dan kami doakan untuk yang sakit COVID, dalam nama Yesus mereka juga sembuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena firman-Mu yang menyadarkan kami siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu terus membentuk pribadi kami menjadi orang yang berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena hari-hari kami Tuhan, Engkau sentiasa mengasihi kami. Bahkan Engkau Tuhan sentiasa memberi kami waktu, memberi kami kesempatan untuk terus mencari wajah-Mu, untuk menemukan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa, sungguh besar kasih-Mu, sungguh mulia kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sentiasa memberi kami waktu untuk kami kembali kepada jalan-Mu yang benar Tuhan. Bapa, biarlah hidup kami terus bergantung kepada Engkau, terus bersandar dan berpegang teguh pada pengharapan kami di dalam Engkau. Bapa, sekiranya kami sudah jauh dari jalan-Mu, Tuhan bawa kami kembali untuk terus berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami terus mencari Engkau, biarlah kami terus mencari kerajaan Allah, karena kami tahu Tuhan di saat kami menemukan Tuhan adalah sumber segalanya, kami percaya Tuhan akan menambahkan segalanya bagi kami. Bapa yang baik, terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati
dia Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, dengan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini mungkin ada saudara-saudari kami yang lain Tuhan tidak memiliki kesempatan untuk mendengar, untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu sentiasa menyertai mereka. Roh Kudus-Mu sentiasa berbicara dalam hidup mereka, sehingga mereka merasakan hadirat Tuhan, sehingga mereka merasakan kasih dan anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kami. Terutama Tuhan, mungkin ada saudara kami yang dalam kesakitan, kelemahan, duka cita, putus asa, kecewa. Tuhan, Engkau adalah harapan bagi mereka. Engkau adalah sumber bagi mereka Tuhan. Pada pagi hari ini kami klaim bahwa mereka akan mengalami kasih dan anugerah Tuhan, kemenangan